Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Saiful Bari. Oke, jadi barusan saya sudah menggiling kopi karena rencananya hari ini saya akan membuat kopi tubruk lagi. Jadi ceritanya beberapa waktu yang lalu saya sudah pernah membuatkan tutorial bagaimana cara membuat kopi tubruk kekinian ya, Indonesiano. Tapi waktu itu saya membuatnya hanya dengan satu cangkir saja. Nah, untuk hari ini sudah saya siapkan. Saya sengaja akan buat 2 cup atau 2 cangkir kopi tubruk. Nah, kenapa 2 cangkir ya? Karena saya ingin membedakan ya di antara keduanya, dan yang berbeda itu hanya grind size-nya saja. Untuk yang lainnya itu sama. Misalnya kopi ini sama-sama menggunakan kopi Semendo Sumatera. Untuk prosesnya itu natural anaerobik dan varietasnya ini adalah yang mix. Nah, untuk gramasi ini sama 10 gram, baik yang saya giling kasar maupun yang saya giling halus, sama-sama 10 gram. Nah, untuk air bisa dicek di sini ya. Air temperaturnya saya akan gunakan di temperatur yang sama ya, sekitar 91-92 derajat Celcius. Jadi ini ya, ini adalah temperatur air yang akan digunakan untuk kopi tubruk hari ini. Oke. Lalu untuk waktunya kita juga akan saya samakan ya. Dan untuk rasionya kita juga samakan. Sekitar ini kan kopinya 10 gram. Jadi airnya kira-kira 150. Jadi ini berbeda dengan cupping. Kalau cupping itu rasionya sudah paten, sudah baku, yaitu 1:18, atau lebih detailnya 1:18,18. Nah, untuk ini adalah kopi tubruk. Saya bereksperimen dengan rasio 1:15. Kalau di kampung saya, bapak ibu saya itu kalau bikin kopi tubruk itu rasionya 1:10 ya. Kalau mau ditambahin air, maksimal biasanya 1:12 mereka. Dan kenapa mereka bisa begitu? Karena mereka mau kopinya itu lebih kental ya, lebih pekat. Oke, seperti itu teman-teman. Oke ya, kita akan mulai saja. Jadi hari ini untuk proses tuang airnya dibagi menjadi 2 fase, 2 tahap. Tahap yang pertama sebut saja itu adalah wetting. Jadi fungsinya adalah untuk saturasi, untuk pembasahan, supaya kopi mekar ya, berubah ukuran, membesar gitu ya. Lalu kemudian jika ada gas-gas ya, itu keluar juga gasnya. Nah, baru kemudian setelah itu kita akan tuang sisanya, dan itu kita mengenalnya dengan fase ekstraksi. Nah, untuk ekstraksinya ya, karena ini kopi tubruk, maka ekstraksinya itu lebih ke imersi ya, perendaman. Jadi air kita akan tuang ke kopi dan merendam kopi. Nah, dengan rentan waktu tertentu, yaitu sekitar 3-5 menit. Oke. Nah, ini di Indonesia juga dikenal dengan kopi selem ya, karena ya tadi nyelam gitu ya, nyelam. Nah, untuk anak-anak muda mengenalnya dengan Indonesia. Oke, langsung ya kita akan coba tuang seperti ini. Oke, waktunya kita mulai dulu. Basahi semua ya. Oke, sip, satu lagi. Nah, kalau cupping sekaligus aja, sekali tuang sedikit. Nah, coba lihat perbedaan keduanya. Yuk sini. Ya, tuh ya, ada perbedaan di antara keduanya. Ya, secara visual. Ini kopinya sama persis loh ya, hanya grind size-nya yang berbeda. Beda ya. Oke, kita akan lanjutkan sampai 150. Ini meskipun nuangnya muter-muter gini, tapi tetap ya imersi. Oke, good. Lanjut ke sini. Oke. Waktu terus berjalan. Sedikit lagi biar sama. Oke, 149, sedikit lagi. Oke, biar sama. Good. Ya, sama ya. Oke, silakan. Oke. Wih, kok berubah sedikit ya? Berubah. Beda 0, doang. Nih, coba lihat. Ya, silakan. Waktu terus berjalan.
Ya, kita akan biarkan 3-5 menit. Misalnya kita pilih di 4 menit, misalnya begitu. Ya, ini sama ya. Oke, saya terangkan dulu. Oke, sambil menunggu waktunya, saya akan buat kaki latte. Ada orderan ya? Ada Pak. Ada ya? Iya. Berapa? Satu? Satu Pak. Magic latte? Iya benar. Oke. Waktu masih berjalan. Oke, masih 2 menit lebih. Warna apa ya? Hitam ya? Hitam apa ya? Ini. Berapa waktunya? Masih ya? Kita tunggu dulu. Oke, menjelang 3 menit. Ini magic ya, magic latte ya? Iya benar Pak. Oke. Oke, kopinya sudah 3 menit. Ya, ini 3 menit. Silakan kalau mau di shoot biar tahu. Oke. Espressonya ya mantap ya, cakep, komplek. Oke, nanggung. Kalau kita ngelatih nanggung 4 menit sambil menunggu saja, kita nanti akan ukur. Jadi nanti setelah ini 4 menit kita akan ukur dengan alat yang dikenal dengan refraktometer. Nah, refraktometer ini ada banyak macam ya, banyak merek gitu. Kalau yang mahal itu ada namanya VST, itu sekitar 18 juta. Untuk yang ini 6 juta, 8 juta sudah dapat. Alatnya kecil seperti ini ya. Oke, sudah 4 menit. Kita turunin. Oke. Kita akan ukur. Ya, ke sini boleh Kakak. Kita ini dulu ya. Dulu supaya cairannya bisa kita ambil, tapi tetap tidak kita aduk ya. Ini hanya untuk membuka supaya cairannya belepotan, sorry ya. Oke. Jadi kalau ada tumpahan sedikit nggak apa-apa, yang penting dilap dengan lap yang proper. Lap paling aman itu ya tisu, terus dipakai dibuang. Ini sedang diukur, oke. Sambil lalu saya buatkan. Belum. Sudah muncul angkanya. Oke, ya sini. Oke, nah itu TDS-nya sudah keluar. Berapa hasilnya? 0,99. Oke. Bentar, ini saya lagi buat minuman, orderan. Oke, yuk nih. Oke. Ya silakan diantar, Dek. Ya di sini, tolong diantar ke sini. Atau mau dilihat dulu? Nih. Oke, simple ya, pattern yang simple, nggak usah sulit-sulit. Oke, thank you. Anterin ya. Oke, jadi yang pertama ini TDS-nya 0,99. Kita akan ukur untuk cangkir yang kedua. Oke, kita butuh air untuk membersihkan dulu.
kita nolkan dulu ya, supaya nanti hasilnya adil, terkalibrasi. Kita nolin dulu. Oke, so next. Ya, kita singkirin dulu. Oke, kita akan ukur. Diingat-ingat tadi berapa? 0,99 ya, kalau nggak salah ya. Oke, kita sekarang perlu membersihkan yang ini. Dan kita akan ukur juga. Pakai ini aja kali ya, lebih ini ya, sama. Oke, ke dalam. Jadi aman. Cuman hati-hati biar nggak muncrat ini. Oke. Nah, ini dia, kita sedang ukur untuk yang cangkir dengan grind size halus. Oke. Ya teman-teman, jadi kopi yang kita gunakan ini ya, ini adalah kopi Semendo. Prosesnya adalah natural, anaerobik, varietasnya adalah mixed variety. Itu, ini ya, coba lihat nih teman-teman, silakan di sini. Jadi yang tadi 0,99. Nah, yang sekarang untuk cangkir yang digiling dengan grind size yang halus 2 teman-teman. Tuh, oke. 2,00 2%. Oke. Jadi kalau kita masukkan ke dalam grafik, oke, untuk kedua hasil ini jelas perbedaannya. Kalau kopi tubruk yang kita giling kasar, oke, ini tergolong weak. Kenapa dibilang weak? Karena TDS-nya di bawah 0 di bawah. Iya benar, di bawah 1,15. Ini kan tadi 0,99. Jadi di bawahnya 1,15 itu dianggap weak. Lalu kemudian untuk kopi tubruk yang kita giling ini ya, halus, ini hasilnya 2%. Nah, dikatakan strong ketika TDS-nya itu lebih dari 1,35 ya kalau Amerika, kalau Eropa 1,45. Jadi karena mereka sekarang bergabung menjadi SCA, ya berarti di atas 1,45%. Nah, ini 2%. Jadi di atasnya. Oke, yang ini boleh kita bilang weak, lemah kopinya. Nah, untuk yang ini boleh kita bilang strong, kuat kopinya. Nah, kita akan coba. Oke. Untuk teman-teman yang bingung dengan soal ini ya, strength, kekuatan kopi, silakan tonton video saya sebelumnya yang menjelaskan soal ini. Oke. Ya. Kita akan coba dulu yang satu lagi. Ini kopinya Arabica ya. Jelas ya perbedaannya. Yang di sebelah sini memang lebih kuat kopinya, yang di sebelah sini memang lebih lemah kopinya. Ini kalau mau dibilang watery ya bisa gitu ya, karena kopinya memang nggak terlalu strong. Sementara yang ini strong banget, di atas 1,45 ya, tadi terukurnya ada 2%. Jadi memang ketika dirasa lebih kuat kopinya dibandingkan yang digiling kasar. Jelas teorinya memang begitu. Lalu secara ini ya, secara sensorik, untuk yang di sebelah sini ya, karakter-karakter yang muncul itu memang intensitasnya lumayan ya. Tetapi kalau dibandingkan dengan yang di sebelah sini kalah. Jadi yang di sini ini menang intensitasnya, jadi lebih tinggi gitu ya, lebih jelas. Sementara yang ini boleh kita bilang menang di kompleksitas. Ya seperti lemongrass gitu ya, seperti coklat, lalu seperti raspberry, kurang lebih seperti itu. Saya ulang ya, untuk yang ini lebih kompleks memang gitu ya, yang ini lebih intens. Dan perbedaan lainnya jelas, ini lebih strong, ini lebih weak. Seperti itu teman-teman. Kalau di kampung saya, orang bikin kopi tubruk itu biasanya diaduk nih. Kita akan coba ya, kita akan aduk. Dan habis itu kita akan ukur. Apakah strength-nya meningkat? Logikanya harusnya meningkat. Logikanya ya. Oke.
Itu kita akan coba. Oke. Ya. Nih, sambil menunggu, saya mau buat minuman lainnya untuk yang video, kasihan nanti setelah selesai video biar bisa minum kopi. Oke, belum ya, belum muncul ya angkanya ya. Belum. Itu sudah muncul. Oke. Lebih tinggi ya, 2,38%. Tadi kan 2,00% sebelum diaduk. Ya, saya ngaduknya hanya sebentar dan hasilnya meningkat menjadi 2,38%. Jadi artinya ini akan lebih strong lagi dibandingkan yang tadi kita ukur pertama. Nah, kalau ngaduknya lebih lama lagi, lebih cepat lagi, tentu saja strength-nya akan terus meningkat. Dan biasanya kalau di kampung nih seperti ini yang disuka. Kalau di sini yang seperti ini yang disuka. Seperti itu teman-teman. Artinya apa? Kita bikin kopi tubruk saja itu bisa dibuat bervariasi gitu loh. Dengan improvisasi yang kita lakukan. Tidak selalu harus pahit, kental, dan hitam. Bisa juga seperti yang di sebelah sini ya. Seperti yang di sebelah sini. Nggak terlalu kental, nggak terlalu pahit, tapi cukup kompleks. Cukup kompleks. Jadi teman-teman termasuk tim PKI atau tim apa namanya ini? Anggap saja ya tipis-tipis klub. Nah, ini nih, tipis-tipis klub. Anggap begitu, anggap begitu. Oke. Ya, saya amankan dulu. Nah, dicoba ya. Kan belum coba tadi. Ya, yang tadi aja udah strong, apalagi yang ini ya, lebih strong lagi. Wih, susunya nih, mantap. Oke, teman-teman. Nah, susu yang saya pakai buka baru. Jadi di balik video-video saya itu tentu saja ada banyak peran tim, ya. Termasuk yang memvideo gitu. Jadi ada Mbak Sania, ada Mas Nugi, ada siapa namanya lagi yang cakep tuh, Rahmat. Nah, ya Rahmat. Terima kasih lah buat mereka. Oke. Jadi sialah. Kan enak habis bikin video minum kopi, ya nggak? Begitu. Saya buatkan magic juga nih, magic latte. Jadi pakai double distilled, oke. Wah, susunya pakai itu tuh, susu Australia. Ini biasanya video ini suka gambar-gambar yang agak-agak itu, nyeleneh itu. Tapi kali ini nggak saya buat kayak gitu, beda, yang lain aja. Oke, sedikit doang tuh. Kita buatkan untuk yang memvideo, namanya Mas Nugi nih. Oke, apa ya? Oke. Yang penting kalau Mas Nugi ini suka yang ada sedikit bunga-bunga hewan-hewani gitu. Oke.
Oke, itu aja ya. Nanti Mas diminum ya. Oke, saya amankan dulu di sini. Oke, teman-teman. Oke, semoga apapun yang kita obrolin di video ini, apapun yang saya tunjukin, semoga ada manfaatnya. Lebih-lebih untuk Kopi Tubruk. Jadi teman-teman bisa improvisasi. Kalau ingin Kopi Tubruk yang lebih strong harus melakukan apa? Ini misalnya contohnya grind size-nya dihaluskan. Kalau misalnya sebaliknya ya dikasarkan. Sebenarnya masih ada banyak hal yang bisa teman-teman lakukan. Misalnya gitu ya, improvisasi di gramasi, ya, improvisasi di ratio, dan banyak hal. Jangan berhenti berkreasi, terus mencoba, tapi berjalannya di jalan yang benar. Jadi mencoba terus, tapi nggak ada yang mandu kan juga susah ya. Seperti itu ya teman-teman. Oke, semoga ada manfaatnya. Terima kasih, sampai jumpa di video. Minum ya dek ya. Please enjoy yang ini.